Nah, di dalam Perpres 104 itu diatur mengenai penggunaan dana desa, Bapak Ibu sekalian. Ditegaskan di situ bahwa untuk perlinsos yang berupa BLT desa tadi, masing-masing desa itu harus menyediakan minimal 40% dari dana desa yang diterimanya untuk BLT. Kemudian yang kedua adalah untuk ketahanan pangan dan hewani, yaitu juga minimal 20%. Kemudian dukungan pendanaan penanganan COVID-19 yang besarnya minimal 8%. Nah, kemudian sisanya adalah untuk program sektor prioritas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa perlinsos ini masih kita jadikan sebagai prioritas ya? Karena memang kita masih dalam masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu bahwa dengan adanya Perpu nomor 1 atau Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, sebenarnya memang pemerintah itu diberikan kewenangan untuk mengintegrasikan semua komponen pendanaan di pemerintah ya, di negara ini ya, melalui APBN untuk memfokuskan kepada satu hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menangani COVID secara terintegrasi dan nasional. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat kita yang terdampak dari pandemi COVID-19 itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian perlinsos atau BLT desa itu masih menjadi prioritas, bahkan itu sekarang semakin ditekankan karena dampak pandemi COVID sekarang ini masih terus berlangsung. Nah, kemudian untuk ketahanan pangan sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk bagaimana kita harus menjaga swadaya dari pangan dan hewani kita. Ya, ini sebenarnya untuk masyarakat juga, karena memang kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana kita dibatasi waktunya, kemudian ada yang berhenti aktivitasnya, sehingga memang hal-hal yang sifatnya untuk membangun ketahanan ekonomi itu menjadi sangat penting. Itu yang difokuskan oleh pemerintah, sehingga sampai dengan dana desa pun digunakan oleh pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan hewani tadi. Kalau untuk penanganan COVID-19 itu sudah jelas, Bapak Ibu sekalian, karena memang pandemi COVID masih berlangsung, maka itu dana desa untuk penanganan COVID itu masih kita alokasikan. Nah, untuk penyaluran, Bapak Ibu sekalian, nanti penyaluran dana desa masih kita gunakan metodologi atau mekanisme yang sama sebelumnya. Jadi salurnya itu dari RKUN langsung ke RKD, ya, tetap tercatat di RKUD. Jadi mekanisme itu tetap kita lakukan sebagaimana yang sudah kita mulai di tahun 2020 kemarin. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 104 90. Termasuk juga ada klausul-klausul mengenai penatausahaan, tanggung jawab dan pelaporan. Nah, kemudian yang kelima adalah nanti penggunaan. Nanti kita akan uraikan untuk penggunaan itu, untuk yang COVID itu seperti apa, untuk yang ketahanan pangan hewani itu bagaimana, dan juga untuk yang BLT desa 40% seperti apa. Nah, keenam ada pematangan evaluasi. Kalau ini saya pikir nanti kita sudah tahu ya poin-poinnya. Kemudian yang ketujuh adalah sanksi. Ini adalah hal-hal yang kita atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan 190. Bapak Ibu sekalian, di pasal 4 sampai pasal 5 ini yang mengatur mengenai penganggaran dana desa yang ada di APBN. Jadi bukan yang ada di APBD maupun di APBDes, tapi yang ada di APBN. Jadi untuk prosesnya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita lakukan setiap tahun, ya, di mana di JPK kita menyusun yang namanya indikasi kebutuhan dana. Nah, dana desa itu bagian dari TKDD, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, dana desa itu kita masukkan di dalam bagian ketika kita menyusun indikasi kebutuhan dana. Kita sebutnya dengan indikasi kebutuhan dana desa. Nah, itu kita lakukan di bulan Maret. Nah, baru kemudian setelah itu DJPK akan menyampaikan penyusunan IKD dana desa itu berpedoman kepada tata cara atau peraturan yang mengatur tata cara perencanaan, penelahan, dan penetapan alokasi anggaran BABUN. Bapak Ibu sekalian, dana transfer ke daerah dan dana desa itu masuk dalam bagian tanggung negara. Jadi bukan masuk dalam belanja KL, bukan belanja kementerian lembaga. Dia masuknya di dalam BABUN atau belanja bagian anggaran bendahara umum negara. Nah, kemudian IKD yang kita susun itu memperhatikan yang pertama adalah persentase dana desa dalam peraturan undang-undangan. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 6 itu dalam penjelasan disebutkan bahwa dana desa itu secara bertahap itu harus minimal 10% dari dana transfer ke daerah.
Nah, ini yang kita jadikan sebagai referensi ketika kita akan menyusun indikasi kebutuhan dana untuk dana desa. Nah, kemudian yang kedua adalah kinerja pelaksanaan dana desa itu sendiri. Kita lihat di tahun sebelumnya bagaimana kinerja pelaksanaan dana desa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melihat dari sisi kemampuan keuangan negara. Nah, inilah menjadi dasar Bapak Ibu sekalian yang menjadi pertimbangan kita, dan juga tentunya ini akan dibahas sebagai bahan untuk pembahasan nota keuangan dan rancangan RAPBN yang kita bahas bersama dengan Badan Anggaran. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang mendasari kenapa anggaran dana desa di tahun 2022 itu kita tetapkan sebesar 68 triliun rupiah. Jadi kita lihat persentase dana desanya tetap dalam undang-undang tadi, ya, kemudian nanti ada penelaahan atau penilaian terkait dengan kinerja pelaksanaannya, kemudian juga kita lihat kemampuan keuangan negara. Bapak Ibu sekalian, dana desa 68 triliun di tahun 2022 itu sebenarnya bukan satu-satunya alokasi anggaran yang mengalami penurunan. Jadi di dalam TKD, transfer ke daerah, itu sebenarnya ada beberapa dana yang ke daerah juga itu mengalami penurunan pagu anggaran secara nasionalnya. Misalnya seperti dana insentif daerah. Kemudian juga dana alokasi khusus. Itu mengalami penurunan. Jadi memang bukan hanya dana desa saja yang turun. Nah, itu kenapa itu turun? Karena memang pemerintah di tahun 2022 ini masih memfokuskan belanja APBN itu untuk penanganan COVID, Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi kita tahu bahwa di akhir Desember kemarin itu sudah muncul varian baru Omikron yang sekarang itu kalau kita lihat peningkatan jumlah pasiennya itu cukup signifikan ya kenaikannya ya. Jadi pertama kita cuma ada 2, sekarang sudah 160-an orang yang kena dengan Omikron ini. Ini menunjukkan bahwa memang pemerintah tetap harus ekstra hati-hati untuk penanganan kasus pandemi COVID-19. Nah, inilah menjadi dasar Bapak Ibu sekalian, sehingga pemerintah masih memfokuskan semua belanja-belanja ini termasuk TKDD ini untuk penanganan COVID-19 yang terpusat di pemerintah pusat melalui belanja-belanja di kementerian lembaga. Apakah itu untuk vaksin, apakah itu untuk Inakesnya, kemudian juga untuk keperluan yang lainnya, gitu ya. Kemudian untuk vaksinatornya, itu yang masih menjadi fokus pemerintah sehingga nanti herd immunity untuk COVID-19 ini bisa kita capai sehingga kita harapkan COVID itu akan lebih cepat dan dampaknya tidak meluas. Next. Untuk pengalokasian, ini lompat ya, slide-nya lompat ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pengalokasian, baik. Oke. Next. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini sebagai ilustrasi saja bagaimana kita melakukan atau menghitung dana desa untuk per desa ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita menentukan dana desa untuk masing-masing desa itu. Jadi yang pertama adalah kita tahu bahwa dalam dana desa itu ada alokasi dasar ya. Alokasi dasar itu kita sudah bagi berdasarkan klaster ya, yang isinya itu adalah interval jumlah penduduk. Kemudian ada alokasi afirmasi. Alokasi afirmasi ini untuk desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Kemudian untuk alokasi kinerja itu kita melakukan penilaian bersama-sama dengan kabupaten kota untuk menilai kinerja desa dan kita menentukan desa-desa mana saja yang akan mendapatkan alokasi kinerja. Nah, kemudian yang keempat adalah alokasi formula. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita lihat alur ini, maka kita bisa tahu bahwa walaupun ada desa-desa yang punya karakteristiknya sama di dalam satu kabupaten yang sama, ya, atau karakteristik yang hampir serupa atau mirip-mirip di dalam kabupaten yang sama, tetapi dia akan kemungkinan besar dia akan mendapatkan dana desanya berbeda. Contoh misalnya kalau untuk alokasi dasar, kita tahu bahwa alokasi dasar itu kita bagi berdasarkan klaster jumlah penduduk. Artinya ada interval. Kalau desa yang punya penduduknya 1 sampai 500, dia akan mendapatkan dana AD-nya sekian. Begitu nanti yang dari 501 sampai ke katakanlah 1000 itu sudah berbeda alokasi dasarnya.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan bahwa perbedaan dana desa antar desa, walaupun mungkin kita lihat karakteristik atau mungkin luas wilayahnya atau mungkin geografisnya atau jumlah penduduknya itu mirip-mirip, hampir sama, tapi kemungkinan dia akan mendapatkan dana desa yang berbeda itu akan semakin besar. Kenapa? Karena dia akan dipengaruhi dari alokasi dasar, juga bisa mempengaruhi. Kalau dia satunya desa tertinggal atau desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dia juga akan mendapatkan AA. Kalau misalnya dia ternyata kinerjanya baik, dia juga bisa dapat AK. Dan kemudian ditentukan dengan faktor alokasi formula. Nah, 4 hal ini Bapak Ibu sekalian yang akan mempengaruhi besaran dana desa yang akan diterima di masing-masing desa. Nah, agregasi atau kumulatif dari semua desa, dana desa yang diterima oleh desa di satu kabupaten, itulah nanti menjadi alokasi atau pagu anggaran dana desa per kabupaten kota. Nah, ini gambaran singkatnya saja Bapak Ibu sekalian, alur bagaimana kita menghitung dana desa untuk tahun 2022. Kemudian next. Secara rinci Bapak Ibu sekalian, kita hanya lihat untuk yang 2022 saja ya, yang 2021 hanya sebagai perbandingan aja. Jadi di tahun 2022 ini, alokasi dasar itu kita tetapkan 65%. Jadi kalau 65% dari 68 triliun itu Bapak Ibu sekalian, itu angkanya kurang lebih sekitar 44,2 triliun. Nah, kalau kita lihat di kolom yang paling kanan, kita lihat bahwa 44,2 triliun itu yang bisa kita alokasikan, habis kita bagi itu ya kepada 74.960 desa, itu habis terpakai 44,1999978,004 triliun. Jadi nyaris habis 44,2 triliun itu habis kita bagikan di dalam bentuk alokasi dasar. Nah, kemudian alokasi formulanya 30%. 30% itu artinya sekitar 20,4 triliun, Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita habiskan semua 20,4 triliun tadi, ya. Kita bagikan kepada seluruh desa. Kemudian alokasi afirmasi 1%, itu uangnya ada sekitar 680 miliar, itu kita bagikan habis, yang terpakai itu 6,78,9. Jadi sisa dikit banget. Nah, kemudian alokasi kinerja 4%. Alokasi kinerja ini Bapak Ibu sekalian, ini kita naikkan kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 ya. Jadi tahun 2021 itu 3%, di tahun 2022 itu kita naikkan menjadi 4%. Ini agar kita naikkan, tujuannya adalah agar alokasi kinerja ini bisa menjadikan semacam reward kepada desa-desa yang berkinerja baik. Dan kemudian ini juga bisa kita harapkan bisa memotivasi desa-desa lain yang belum berkesempatan untuk menerima alokasi kinerja agar bisa berlomba-lomba dan berkompetisi secara sehat memperbaiki kinerja desanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk alokasi dasar kita bagikan berdasarkan klaster jumlah penduduk. Yang klasternya itu kita bagi menjadi 7. Nanti kita akan bicara lebih rinci lagi. Nah, alokasi formula kita masih menggunakan 4 variabel ya. Ada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan juga tingkat kesulitan geografis. Masing-masing bobotnya 10, 40, 10, 40. Nah, untuk alokasi afirmasi, Bapak Ibu sekalian, ini kita perlebar desilnya. Kalau di tahun 2021 itu desilnya hanya 7, 8, 9, 10. Di tahun 2022 desilnya kita perlebar jadi 7, 8, 9, dan 10. Nah, inilah yang sebagai gambar untuk pengalokasian dana desa yang kita lakukan tahun 2022. Next. Alokasi dasar, Bapak Ibu sekalian, ini kita mau di dalam pasal 7. Kalau kita lihat dalam Peraturan Menteri Keuangan 190, ya, alokasi dasar itu kita bagi menjadi 7 klaster. Jadi 7 klaster itu adalah berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau desa yang memiliki jumlah penduduk kurang dari 100, maka dia akan menerima AD itu sebesar 415,9 juta. Kalau desa yang penduduknya 100 sampai 500 jiwa, dia akan mendapatkan AD-nya 478,3 juta rupiah. Penduduk desa yang punya penduduk 501 sampai 1.500, dia akan mendapatkan AD sebesar 540,7.
Kemudian dan seterusnya sampai untuk desa yang memiliki penduduk lebih dari 10.000, dia akan mendapatkan dana ADD itu sebesar 790,2 juta rupiah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang di kolom alokasi dasar per desa ini yang kita yang memberi gambaran berapa AD yang akan diterima oleh masing-masing desa kalau kita lihat berdasarkan klaster jumlah penduduknya. Nah, jadi kita tahu Bapak Ibu sekalian, setiap desa ketika jumlah penduduknya itu berbeda, terutama yang ada di perbatasan gitu ya, atau antar batas interval, itu akan kecenderungannya akan mengalami perbedaan alokasi dasar. Contohnya misalnya desa yang memiliki penduduk 500 jiwa, dia akan mendapatkan 478,3 juta. Begitu yang untuk yang desa memiliki 501 jiwa penduduknya, dia sudah mendapat 540,7 juta jiwa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, saya harapkan ini bisa memberikan jawaban bagi teman-teman atau mungkin ada kepala daerah kita yang menanyakan kenapa desa saya yang ini kok turun, yang ini kok yang ini lebih kecil, ini lebih besar gitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi ini tolong nanti bisa dijelaskan bahwa dengan ada alokasi dasar seperti ini tentunya akan mempengaruhi besaran dana desa yang akan diterima oleh masing-masing desa. Ini untuk alokasi dasar Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi alokasi dasar tadi 44,2 triliun kita bagikan kepada 74.960 desa. Kemudian next, alokasi afirmasi ini adalah tetap yang kita berikan kepada desa tertinggal dan desa tertinggal, tetapi yang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi. Yang tertinggi itu adalah yang ada pada desil 7, 8, 9, dan 10. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya di Kabupaten A atau Kabupaten B ada desa sangat tertinggal, kemudian dia kalau kita hitung itu jumlah penduduk miskinnya itu tertinggi yang ada di Kabupaten A tadi, belum tentu dia akan mendapatkan alokasi afirmasi. Kenapa? Karena alokasi afirmasi ini desa tertinggal kita lombakan seluruh Indonesia yang memiliki penduduk tinggi. Jadi nanti desa-desa yang sangat tertinggal yang ada penduduk yang sangat miskin, yang paling banyak, itulah yang akan mendapatkan. Itu pun yang harus masuk di dalam desil 7, 8, 9, dan 10. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada desa kita yang nanya, saya desa tertinggal, penduduk miskin saya paling banyak di kabupaten, tapi kalau saya nggak dapat AA, maka yang jawabannya adalah harus masuk di dalam desil 7, 8, 9, 10. Karena ketika kita lombakan dengan desa-desa yang DST atau DT yang di kabupaten lain, belum tentu desa yang paling banyak penduduk miskin di kabupaten A tadi itu masuk di dalam ranking 7, 8, 9, 10 tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran. Nah, alokasi afirmasi ini untuk desa tertinggal yang menerima itu nanti ada 3.414. Dia dapatnya itu 119,4 juta untuk desa tertinggal. Nah, kalau untuk desa sangat tertinggal, nanti ada 1.140 desa yang menerima. Kemudian besaran alokasi afirmasinya itu per desa sebesar 238,8 juta rupiah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti desa sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tertinggi yang masuk pada 7, 8, 9, 10, dia akan mendapatkan alokasi afirmasi. Untuk desa tertinggal 119,4 juta, desa tertinggal 238,8 juta rupiah. Atau dikali 2 ya dari desa tertinggal. Next. Alokasi kinerja Bapak Ibu sekalian, ini kita jabarkan dalam pasal 9. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, walaupun saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut workshop di tahun 2021 kemarin, tentunya sudah mengetahui aturan ini ya. Jadi untuk alokasi kinerja Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita lakukan di dalam pasal 9 itu adalah kita menentukan dulu berapa jumlah desa di setiap masing-masing kabupaten kota yang akan menerima alokasi kinerja. Jadi yang pertama itu kita tentukan jumlah desanya dulu per kabupaten kota. Nah, di dalam PMK di pasal 9, PMK 190 itu kita jelaskan bahwa kita bagi berdasarkan klaster. Klasternya itu adalah klaster jumlah desa yang ada di kabupaten kota ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Kabupaten A, dia itu memiliki desa paling sampai di bawah 51,
ya, atau sampai dengan 51, maka jumlah desa penerima AK-nya nanti adalah 51 dikali 17%. Itulah nanti desa yang akan mendapatkan alokasi kinerja di Kabupaten A tadi. Begitu seterusnya. Untuk kabupaten yang memiliki desa sampai dengan 100, maka nanti jumlah desanya adalah dikalikan dengan 16% dari jumlah desa di kabupaten tersebut. Kalau yang jumlah desa sampai dengan 400, maka dia akan dikalikan dengan 15%. Jadi semakin banyak desanya, persentasenya semakin turun, Bapak Ibu sekalian. Tetapi secara jumlah, tentunya ketika desa-desa itu banyak di dalam satu kabupaten, dia akan banyak juga desa yang akan mendapatkan alokasi kinerja. Nah, setelah itulah baru kemudian desa-desa tadi itu kita lombakan, Bapak Ibu sekalian. Kita hitung kinerjanya, ya. Kemudian kita tetapkan ya, penilaian kinerjanya, mana-mana desa yang memang berkinerja baik sehingga dia akan mendapatkan alokasi kinerja. Nah, alokasi kinerja ini tadi saya sampaikan bahwa kita alokasikan sekitar 2,7 triliun. Ini kita bagikan kepada saya lupa 241.000 desa ya. Apa ya? 11.244 desa. 11.244 desa. Tentunya ini terbagi di 434 kabupaten kota penerima dana desa, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian besaran alokasi kinerja ini untuk per desa itu sebesar 241,9 juta rupiah. Nah, ini juga kan tentunya ketika ada desa di satu kabupaten kota itu yang menerima AK, kemudian ada tidak menerima AK, ini juga akan memberikan dampak terhadap perbedaan dana desa yang diterima oleh masing-masing desa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi dari 4 komponen ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa keempat-empatnya ini ya baik itu alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi maupun alokasi kinerja ini akan memberikan pengaruh terhadap berapa besar dana desa akan diterima oleh masing-masing desa yang ada di kabupaten kota kita. Next. Nah, kami ke depan Bapak Ibu sekalian untuk yang alokasi kinerja ini kita akan usahakan supaya bisa mendorong desa kita itu supaya mau bangkit ya, mau bergerak lebih maju, berkinerja lebih baik. Nah, sementara untuk penyempurnaan kebijakan dana desa itu sendiri untuk di bidang pengalokasian alokasi kinerja, Bapak Ibu sekalian, itu kita juga menjelaskan bagaimana cara kita melakukan penilaian. Jadi penilaian untuk penilaian kinerja untuk alokasi kinerja itu di dalam PMK 190 di pasal 9 itu kita sebutkan bahwa dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat itu melakukan penilaian bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian ada kriteria utama dan juga ada kriteria kita sebut dengan kriteria kinerja. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita tentukan jumlah desa penerima AK-nya berapa di masing-masing kabupaten kota, kemudian tahap pertama nanti kami di Kementerian Keuangan melakukan penilaian kinerja desa. Ya, kita menggunakan kriteria utama. Ya. Kriteria utama itu nanti ada beberapa hal. Kemudian nanti ada kriteria wajib atau kriteria kinerja. Kriteria kinerja ini adalah isinya adalah indikator wajib. Nah, ini kami lakukan penilaian. Baru kemudian tahap 2-nya penilaian ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Penilaian ini dilakukan di tahun 2021 kemarin. Nah, hasilnya itu nanti adalah penetapan desa-desa yang akan mendapatkan alokasi kinerja. Tentunya yang menetapkan ini adalah Menteri Keuangan yang kita tuangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan 190 ini sebagai lampiran. Ya, bentuknya itu nanti adalah mana desa-desa yang mendapatkan alokasi kinerja itu ada di lampiran PMK 190. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ada 2 kriteria ya, ada kriteria utama dan kriteria kinerja. Nah, kriteria utama ini adalah ada beberapa persyaratan untuk desa bisa ikut kita nilai untuk mendapatkan alokasi kinerja. Jadi yang pertama adalah desa yang akan kita nilai kinerjanya itu untuk alokasi kinerja itu bukan desa yang penerima alokasi afirmasi. Jadi nggak boleh ada desa yang mendapatkan alokasi afirmasi itu kita ikut lombakan di dalam penilaian untuk mendapatkan alokasi kinerja. Kemudian desa yang itu berkembang, ya minimal berkembang, maju atau mandiri.
Ya. Tentunya ini adalah status desa di tahun 2021. Namun kalau misalnya tapi ternyata nanti desa status berkembang maju mandiri itu jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan kuota desa yang akan mendapatkan AK di kabupaten bersangkutan, kita bisa narik desa tertinggal untuk ikut berlomba. Tapi dia jangan yang menerima alokasi afirmasi. Itu tetap saran seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2020. Nah, jadi kalau ada desa yang tidak melaksanakan BLT Desa tahun 2020, wassalam. Dia nggak boleh ikut di dalam penilaian alokasi kinerja. Nah, kemudian indikator yang lainnya adalah kriteria kinerja. Di dalam kriteria kinerja ini, Bapak Ibu sekalian, yang sifatnya wajib, ini kita menggunakan ada 4 indikator ya. Jadi yang ada kategori ya. Jadi ada kategori input ya, itu adalah kinerja desa untuk pengelolaan keuangan desa. Kita menggunakan data 2019-2020. Kemudian ada kategori proses. Ini adalah kinerja desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2020. Kemudian ada kategori keluaran atau output. Ini adalah kinerja desa dalam pencapaian keluaran dana desa tahun 2020. Kemudian kategori hasil atau outcomes. Itu adalah kinerja desa dalam pencapaian hasil pembangunan desa tahun 2019, 2020, dan 2021. Nah, inilah 4 kriteria atau kategori yang kita gunakan untuk menghitung atau menilai kriteria kinerja desa untuk alokasi kinerja tahun 2022. Next. Ini mungkin ini adalah variabel-variabelnya Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita masukkan di dalam PMK 190 ya. Untuk pengelolaan keuangan desa itu nanti ada 2 variabel. Ada perubahan rasio PADES terhadap total pendapatan APBD tahun 2019 tahun 2020. Jadi nanti kita ambil deltanya, kemudian persentase pengeluaran prioritas terhadap total belanja APBD tahun 2020. Kalau untuk pengelolaan dana desa itu nanti ada 2 variabel, jadi ada persentase pengeluaran prioritas dana desa terhadap total belanja dana desa tahun 2020. Dan kemudian juga ada persentase pelaksanaan kegiatan dana desa secara sukarela tahun 2020. Nah, kemudian untuk capaian keluaran, ini ada 2 variabel. Yang pertama adalah persentase realisasi penyerapan dana desa tahun 2020. Kemudian ada persentase capaian keluaran atau output tahun 2020 juga. Nah, untuk capaian hasil pembangunan desa, ini ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah perubahan skor indeks desa membangun. Kita menggunakan data tahun 2020 dan 2021. Kemudian perubahan status desa berdasarkan IDM. Kita juga menggunakan data tahun 2020 dan 2021. Jadi caranya kita membandingkan Bapak Ibu. Jadi kalau perubahan ini kita lihat status 2020-nya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan 2021. Kalau dia progresnya baik atau meningkat, tentunya itu yang mendapat skor atau mendapat poin baik. Kemudian yang ketiga adalah status desa berdasarkan indeks desa membangun. Ini kita menggunakan data tahun 2021. Jadi di IDM itu kita lihat status desanya sekarang ini apa. Misalnya dia mandiri, ya, tentunya skor mandiri itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan skor yang maju. Begitu juga dengan maju akan lebih tinggi dibandingkan skor yang begitu seterusnya. Kemudian persentase penurunan jumlah penduduk miskin desa di tahun kita bandingkan antara data tahun 2020 dengan 2019 Pak Ibu sekalian. Jadi kalau 2019 itu ternyata dia lebih tinggi ya angka jumlah penduduk miskinnya dibandingkan dengan tahun 2020, maka dia akan mendapatkan skor yang baik sehingga hasil capaian hasil pembangunan desa juga akan baik. Nah, inilah indikator-indikator wajib yang kita gunakan dan termasuk variabelnya untuk menghitung atau menilai kinerja desa yang akan mendapatkan alokasi kinerja. Nah, kemudian ini bagiannya pemerintah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah bagiannya pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah diberikan juga ruang untuk melakukan penilaian terhadap kinerja desa. Nanti hasil penilaian antara pemerintah next hasil dari penilaian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah inilah nanti yang kita jadikan atau kita jadikan dasar untuk penetapan desa-desa penerima alokasi kinerja tahun 2022. Nah, untuk alokasi untuk penilaian oleh pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian, nanti ada kategori, tentunya ada indikator-indikator tambahan yang boleh dipilih oleh Bapak Ibu sekalian untuk dijadikan sebagai variabel penilaian kinerja desa. Jadi nanti kategori misalnya pengelolaan keuangan desa itu ada sampai A sampai F gitu ya.
Kemudian untuk pengelolaan dana desa juga A sampai H. Silakan dipilih mana yang memang benar-benar Bapak Ibu kita anggap itu benar-benar representatif untuk kita lakukan kita perlakukan sebagai variabel untuk menilai kinerja desa. Juga untuk capaian pengeluaran dana desa misalnya ada 2, kemudian untuk capaian hasil pembangunan desa juga ada 4. Nah, inilah yang kita sebut dengan indikator tambahan yang bisa digunakan sebagai pilihan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penilaian kinerja desa di tahun 2021 kemarin. Dan hasilnya itu sudah kita dapat Bapak Ibu sekalian, dan sudah kita tetapkan di dalam PMK 190. Desa-desa mana saja yang mendapatkan alokasi kinerja untuk masing-masing kabupaten kota penerima dana desa. Next. Untuk alokasi formula, saya pikir ini tidak ada sesuatu yang baru Bapak Ibu sekalian, karena memang kecuali yang di bobot ya, untuk bobot dari masing-masing variabel itu yang kita sedikit agak kita perbaiki. Jadi luas wilayah itu yang bobotnya tadinya 20% kita turunkan menjadi 10%, dan kemudian untuk IKG yang semula 30% bobotnya kita tambahin jadi 40%. Jadi kita geser dari luas wilayah saja. Selebihnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi tetap menggunakan 4 variabel: jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kebutuhan geografis. Hanya bobotnya aja yang kita kita adjust atau kita sesuaikan. Next. Nah, ini sumber data Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini juga ada di dalam pasal 13 di PMK 190 mengenai sumber data yang kita gunakan untuk menghitung dana desa di tahun 2022 ya. Jadi tetap ada data jumlah desa, jumlah penduduk dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian jumlah penduduk miskin dari Kemensos, untuk luas wilayah dengan IKK dan IKG itu kita dapat dari BPS. Kemudian untuk IDM, APBD, dan PAD itu dari Kementerian Desa. Dan untuk penyerapan dan output itu kita menggunakan data OMSPAN dari Kementerian Keuangan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dan data-data yang kita gunakan untuk menghitung 2022 ini ada beberapa hal yang datanya itu misalnya anomali atau tidak memadai, kita bisa menggunakan data rata-rata di desa di satu kecamatan. Kemudian juga kalau misalnya terdapat anomali atau ketidakjelasan data, ya, maka kita bisa melakukan semacam rekonsiliasi bersama dengan kementerian lembaga penyedia data. Ini adalah semacam disclaimer atas penggunaan data yang ada di dalam penghitungan alokasi dana desa di tahun 2022. Nah, ini kita muatkan juga di dalam pasal 13 di dalam PMK 190. Next. Hal yang lain yang kita atur di dalam PMK 190, Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 31 ini adalah penatausahaan di pemerintah daerah. Ini adalah implikasi dari penyaluran dana desa dari RK langsung ke RKD, Bapak Ibu sekalian. Nah, di tahun 2020 kita sempat agak kebingungan karena pemerintah daerah merasa tidak memiliki dokumen dasar untuk mencantumkan di dalam APBD. Padahal dana desa itu masih masuk di dalam pos pendapatan ya di dalam APBD, sehingga ketika dia ditransfer langsung ke RKD tidak ada dokumen anggaran untuk belanja yang dikeluarkan oleh APBD itu dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu di dalam PMK 190 dan juga sebagaimana di PMK 222 tahun 2020 juga ini sudah kita atur Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Pemda ini menganggarkan dana desa dalam APBD itu tetap dilakukan. Yang menjadi dasar adalah peraturan presiden mengenai rincian APBN. Ya, kalau untuk tahun 2020 berarti nanti adalah Perpres 104. Itu yang menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten kota untuk mengisi anggaran dana desa di dalam APBD. Nah, kemudian yang kedua adalah
dalam rangka untuk penata usaha, tanggung jawab dan pelaporan dana desa, Pemda melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa. Jadi ini harus dicatatkan di dalam APBD kita. Nah, kemudian dasar dari pencatatan itu adalah rincian SP2D penyaluran dana desa yang didapat dari aplikasi Omspan. Nah, itulah nanti Bapak Ibu sekalian, jadi kalau nanti pada saat pemeriksaan atau audit, kita sebutkan bahwa uang yang kita catat sebagai pendapatan, dana desa kita catat sebagai pendapatan, itu dikeluarkan dan sudah kita catat, dasar pencatatannya adalah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN ketika menyalurkan dana desa. Dan SP2D itu bisa kita dapat dari aplikasi Omspan. Nah, kemudian inilah nanti yang bisa kita gunakan sebagai dasar pada saat dilakukan audit oleh badan pemeriksa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, uang yang masuk di APBD dari yang kita catat itu memang seyogyanya memang tercatat juga ketika dia dibelanjakan. Nah, inilah implikasi dari penyaluran dana desa dari RPUN ke RKD. Next. Pak Yadi, waktunya masih berapa lama? Tentunya Pak sampai selesai aja Pak, karena kita kan cuma 2 narasumber Pak. Oke, oke, sip. Nggak apa-apa, nanti biar banyak diskusinya juga nggak apa-apa. Ya, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sisi penggunaan, sebagaimana diatur dalam pasal 33 PMK 190, yang pertama adalah untuk BLT desa. BLT desa itu, Bapak Ibu sekalian, dari sisi kriteria penerima manfaatnya atau KPM-nya, ini sudah berbeda dengan kriteria KPM yang kita buat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama adalah penerima manfaat atau kriteria KPM ini adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Kemudian kehilangan mata pencarian. Kemudian kalau keluarga itu memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Kemudian keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, ya, yang bersumber dari APBD maupun APBN. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti ada masyarakat kita itu belum menerima bansos dari pemerintah pusat, ya, atau dari APBD, maka dia bisa masuk di dalam penerima atau KPM BLT desa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kalau tahun sebelumnya penerima bansos dari APBD maupun APBN itu sudah nggak boleh menerima BLT desa. Nah, tapi sekarang enggak. Sepanjang yang bersangkutan itu tidak menerima double aja di bulan yang sama. Contohnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya masyarakat si A itu dia sudah terdata di dalam penerima bansos dari APBN misalnya. Tapi ternyata bansos APBN itu baru terbitnya bulan April misalnya. Katakanlah misalnya dia 3 bulan, April, Mei, Juni misalnya. Maka si A tadi, keluarga A itu sebenarnya bisa kita masukkan sebagai penerima manfaat BLT desa. Untuk menerima BLT desa di bulan Januari, Februari, Maret. Kalau nanti KPE atau bansos dari pemerintah pusatnya berhenti di bulan Juni, sebenarnya dia bisa sambung lagi Juli, Agustus, sampai di Desember. Jadi antara BLT desa dengan bansos pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu saling melengkapi, saling mengisi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kelima adalah keluarga miskin terdampak COVID-19. Dan dia memang belum menerima bantuan sama sekali. Terdampak Bapak Ibu sekalian ya, terdampak. Jadi bisa saja dia itu miskinnya gara-gara COVID. Atau dia hidupnya susah gara-gara COVID. Dia semula bekerja, kemudian ketika ada pandemi COVID, dia dirumahkan, di PHK. Itu adalah termasuk orang yang kita pandang tidak mampu yang terdampak dari COVID-19. Dan dia belum menerima BLT atau belum menerima bantuan sosial apapun dari baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka dia bisa masuk di dalam penerima BLT desa. Nah, kemudian yang keempat adalah rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal.
Ya. Jadi kalau ada orang tua, sepuh, atau misalnya ada orang yang tidak mampu, dia sendirian, itu bisa kita anggap dia harus sebagai rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal, dan dia lanjut usia, dia bisa menerima BLT Desa. Nah, jadi ada 6 kriteria ini Bapak Ibu sekalian yang memang kita perluas, dan sifatnya ini adalah pilihan, dia tidak kumulatif. Jadi bisa saja nanti KPM BLT Desa yang di tahun 2022 itu cukup memenuhi satu persyaratan saja dari ABC sampai F ini. Jadi nggak perlu harus memenuhi semua. Dia bisa cukup satu saja, ya. Syukur-syukur bisa semua, bisa masuk kriteria itu bisa sebagai KPM penerima BLT Desa. Nah, daftar KPM ini nanti ditetapkan dalam Perkades. Ya udahlah, kita sepakat aja, kita samain aja. Kalau misalnya kemarin banyak yang debat tanya antara Kemendes sama Kemenkeu nggak kompak, ada yang Perkades, ada yang keputusan. Udah, kita samain aja, terserah deh. Teman Bapak Ibu sekalian nanti bisa bilang aja kepala desanya, udah pakai keputusan aja semua biar sama gitu loh. Kami hanya ingin menjaga aja supaya kalau misalnya sudah ada yang kepalang tanggung menerbitkan Perkades, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dirubah jadi keputusan gitu. Kita terima aja. Tapi kalau memang belum dibuat, belum ada Perkadesnya, udah kita seragam aja buat dalam bentuk keputusan. Nanti di dalam keputusan Kades tadi itu ada nama dan alamat KPM, by name by address, ya. Kemudian by KPM itu nanti dirinci jenis kelompok pekerjaannya, misalnya petani atau buruh tani, misalnya nelayan, atau misalnya dia pelaku usaha mikro misalnya. Itu dibuat di situ. Nanti yang kemudian yang terakhir adalah jumlah dari KPM itu sendiri. Nah, ini yang nanti dimuat di dalam keputusan kepala desa, ya, mengenai penetapan daftar penerima manfaat BLT Desa. BLT Desa Bapak Ibu sekalian di tahun 2022 itu kita tetapkan besaran 300.000, ya, sama dengan di tahun 2021. Kemudian besarannya itu dibayarkan per bulan, ya, bukan per bulan benar ya. Besaran 300.000 itu adalah per bulan, ya, atau setiap kali pembayaran, ya, dan diberikan kepada setiap KPM selama 12 bulan. Tentunya ada beberapa hal mungkin nanti tidak bisa 12 bulan, tapi pada prinsipnya untuk KPM-KPM yang sudah settle, bahkan yang tadi kemiskinan ekstrim itu harus 12 bulan. Nah, untuk pembayaran BLT Desa itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dilaksanakan mulai bulan Januari. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu nanti kasih tahu pemerintah desanya bahwa untuk penyaluran dana desa untuk BLT itu bisa dilakukan sekaligus untuk kebutuhan 3 bulan. Jadi misalnya kita mau bayar BLT itu bulan Januari, Februari, Maret. Nah, maka si desa itu bisa mengajukan melalui Bupati Wali Kota untuk disalurkan dana desa untuk BLT-nya untuk 3 bulan. Untuk Januari, Februari, Maret dilakukan di bulan Januari. Dan bisa dibayarkan sekaligus kepada KPM-nya. Jadi jangan lama-lama nongkrong di kantong kepala desanya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah dicairkan 3 bulan itu, maka uang yang 3 bulan itu, 300 kali 3 bulan itu bisa dibayarkan langsung kepada si penerima manfaat atau KPM. Jadi jangan disimpan di kantongnya kepala desa. Nanti kadang-kadang kalau ada uang nganggur gitu, sering hilaf, kepake. Nah, itu ketentuan beberapa hal terkait dengan BLT Desa, Bapak Ibu sekalian ya, untuk penggunaan dana desa untuk BLT. Jadi nanti pembayaran itu bisa sekaligus, penyalurannya bisa 3 bulan sekaligus juga, kemudian pelaksanaannya 12 bulan. Nah, kalau nanti terdapat KPM BLT Desa yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria, kepala desa harus wajib mencari penggantinya. Ya. Nah, kalau meninggal dunia itu Bapak Ibu sekalian, kalau kepala keluarganya yang meninggal, itu sebenarnya keluarganya masih tetap berhak menerima. Tetap berhak untuk menerima BLT-nya. Jadi jangan dianggap tentang kepala keluarganya meninggal, yang tercatat sebagai KPM kepala keluarga, terus begitu dia meninggal, terus anak istrinya yang ditinggal malah nggak dikasih. Ya, karena yang menjadi target kita adalah keluarga penerima manfaat, bukan kepala keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian juga apabila terdapat perubahan atau penambahan jumlah KPM, itu nanti ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan
BLT Desa, Bapak Ibu sekalian, yang diatur dalam pasal 33 PMK 190. Next. Next. Nah, untuk ketahanan pangan hewani, ya, dan juga untuk penanganan COVID, Bapak Ibu sekalian, ketahanan pangan hewani ini nanti pemerintah desa menganggarkan kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ketahanan pangan hewani di dalam APBDes-nya. Nah, tentunya nanti bagaimana dan apa yang akan dilakukan, kegiatannya seperti apa, ya, itu nanti bisa menggunakan Permendes sebagai pedomannya. Saya dengar dari teman-teman di Kemendes, saya nggak tahu nih Pak Lutfi dan Pak Fahri, saya undang, bisa hadir nggak ya? Mereka juga sudah menyiapkan panduan untuk penggunaan kegiatan ketahanan pangan hewani. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nanti sampaikan kepada kepala desa kita agar bisa berkoordinasi dengan para pendamping desa, ya, tenaga pendamping yang ada di desa untuk membicarakan mengenai kegiatan yang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani. Nah, untuk penanganan COVID, Bapak Ibu sekalian, ini tetap sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, bahwa penanganan COVID ini adalah penanganan yang sifatnya kegiatan yang ada di level desa. Tentunya ini juga nanti harus dianggarkan dengan APBDes. Kemudian khusus untuk yang penanganan COVID, memang kita memberikan semacam relaksasi, ya tentunya ini karena mempertimbangkan tingkat kasus COVID yang ada di desa kita, ya, di wilayah masing-masing desa. Jadi kalau misalnya ada data di desa kita itu ternyata wilayahnya itu zonanya PPKM-nya level 1 misalnya gitu ya, atau kalau dulu kita sebutnya zonanya hijau. Nah, kalau misalnya zona hijau itu bisa dipertahankan selama sekian kurun waktu, maka nanti dana desa yang 8% untuk COVID itu bisa sebagian bisa direalokasi untuk kegiatan yang lainnya. Ya, jadi tetap untuk kegiatan yang sifatnya prioritas. Nah, ini yang kita lakukan sama dengan di tahun 2021 kemarin. Jadi ada fleksibilitas untuk pemanfaatan dari dana desa yang 8% untuk COVID tadi. Ini kita atur di dalam pasal 34 sampai pasal 35, Bapak Ibu sekalian. Itu ada dalam PMK 190. Next. Kemudian di pasal 42 itu kita mengatur mengenai pemantauan sisa dana desa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mudah-mudahan di Pulau Jawa dan Kalimantan ini nggak ada yang tersangkut dengan masalah ini nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diatur dalam PMK sebelumnya, PMK 222/2020, kita ada aturan mengenai bagaimana kita memperlakukan sisa dana desa yang ada di RKD maupun di RKUD. Nah, ini penyelesaian di tahun 2021 kemarin masih ada menyisakan beberapa yang belum tuntas. Oleh karena itu di dalam PMK 190 di pasal 42 kami kembali mengatur ketentuan mengenai perlakuan atau pemantauan terhadap sisa dana desa, baik yang ada di RKD maupun di RKUD. Nah, untuk ini RKD, itu kita masih melakukan pemantauan terhadap sisa dana yang tahun anggaran 2015 sampai 2020 yang belum selesai diperhitungkan melalui penyaluran dana desa tahap 3. Ya. Tahap 3 ataupun yang penyaluran tahap 2 untuk desa mandiri yang di tahun 2021 kemarin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung teman-teman Bapak Ibu sekalian ada di forum ini, kami ingin menyampaikan informasi terkait dengan ada beberapa desa yang masih terdapat sisa dana desa di RKD 2015 sampai 2020 yang belum bisa kita selesaikan di penyaluran dana desa tahap 3. Padahal desa-desa ini sebetulnya sudah memenuhi syarat, tapi karena belum dilakukan tagging sehingga kewajiban itu belum selesai. Nanti mohon Bapak Ibu sekalian bisa langsung atau segera menyelesaikan ya, atau melakukan tagging untuk penyaluran tahap 3-nya di tahun 2021. Nanti mungkin Pak Irfan juga bisa menambahkan, bisa memastikan seperti apa prosesnya. Karena ini sangat-sangat membantu desa-desa kita Bapak Ibu sekalian. Kasihan kalau misalnya mereka tidak kita selesaikan penyaluran tahap 3-nya di 2021 kemarin. Karena ini bisa mengurangi beban sisa dana desa yang masih di RKD. Nah, sementara itu untuk yang sisa dana di RKUD juga ini masih kita atur Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya nanti masih ada hasil rekon sisa dana desa 2015 sampai 2020 yang belum kita selesaikan di tahun 2021 melalui pemotongan DO atau DBH,
maka nanti ini kita akan selesaikan di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga nanti ada besaran sisa dana tahun 2021 dan 2022 di RKD. Nah, ini kita selesaikan. Nah, untuk yang dana desa sisa dana desa di RKD 2015-2021 yang belum selesai diperhitungkan di tahap 3, nanti sisanya itu akan kita perhitungkan di penyaluran tahap 2, ya, atau di tahap 3 di tahun 2022 ini. Nah, kemudian kalau untuk yang sisa di RKUD yang belum sempat kita selesaikan melalui pemotongan DAU-nya, ini saya mohon maaf saya nyebut salah satu ya. Kalau nggak salah kemarin itu sebenarnya ada Kabupaten Kudus yang memang sudah siap sebenarnya, tapi karena sudah batas waktunya lewat, jadi uang yang di RKUD itu belum sempat disetor ke RKUN. Nah, ini menjadi salah satu nanti akan kita selesaikan di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita selesaikan yang kewajiban tadi yang harus disetor, tapi karena nggak keburu waktunya, itu nanti kita selesaikan di tahun 2022 melalui pemotongan DAU atau dana bagi hasil yang menjadi bagian dari kabupaten kota bersangkutan. Nah, kalau untuk besaran sisa dana tahun 2021 dan 2022 yang di RKD, ini nanti bisa dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya. Ya, nah kemudian dilakukan perekaman ya. Nanti Bapak Ibu kepala desa kita diminta untuk menganggarkan di APBDes. Kemudian nanti Bapak Ibu wali kota, bupati itu melakukan perekaman di aplikasi Omspan apa yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa kita tadi. Nah, inilah yang kita sebut dengan pemantauan sisa dana desa yang diatur dalam pasal 42 di PMK 190, Bapak Ibu sekalian. Next. Untuk pemantauan evaluasi masih seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, di pasal 48. Jadi nanti ada kewenangannya pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan evaluasi ya, terhadap beberapa hal, nanti terutama untuk bagian penyaluran dana desanya, kemudian untuk prioritas penggunaan ya, sisa dana desa juga termasuk yang ya, tentunya yang ada di RKUD utamanya dan juga yang ada di RKD. Kemudian nanti yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi terhadap capaian keluaran dari dana desa itu sendiri. Jadi ada 4 hal ya untuk fokus untuk monefnya pemerintah daerah. Yang pertama di penyaluran, kemudian prioritas penggunaan, kemudian sisa dana desa yang ada di RKUD maupun di RKD, kemudian capaian keluaran dana desa. Next. Di pasal 49 sampai dengan pasal 50, Bapak Ibu sekalian, kita masih mengatur mengenai ketentuan sanksi. Tadi saya sampaikan di awal bahwa ini merupakan kesepakatan dari pemerintah dan DPR untuk menerapkan sanksi. Sebenarnya sanksi ini adalah bentuk bagaimana kita memberikan tindakan preventif ya. Jadi kita memberikan warning di awal kepada kepala desa kita agar lebih berintegritas di dalam mengelola dana desa. Jadi jangan dilihat sepertinya sanksi ini memang niatnya untuk menghukum, Bapak Ibu sekalian. Sanksi ini sebenarnya kita tujukan untuk sebagai preventif, untuk mencegah, ya, sebagai rambu-rambu, sebagai pengingat. Ya. Jadi bentuk sanksinya itu adalah nanti penghentian penyaluran dana desa. Ya. Seperti biasa nanti kita DJPK akan menyampaikan surat kepada DJ Perben selaku KPA penyaluran dana desa. Dan juga Bupati Wali Kota atau Kementerian Lembaga itu nanti akan menyampaikan dulu permasalahannya apa yang terkait dengan desa yang bersangkutan. Nah, itulah yang menjadi dasar nanti di DJPK untuk melakukan penghentian atau merekomendasikan penghentian kepada DJ Perben. Nah, pengenaan sanksi itu adalah bentuknya, yang pertama adalah kepala desa itu melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua adalah ketika desa itu mengalami permasalahan administrasi. Jadi misalnya desa itu ternyata ketika ditetapkan sebagai desa masih ada syarat-syarat yang belum dilengkapi misalnya. Nah itu nanti kementerian lembaga terkait yang kompeten, yang berwenang dengan hal itu akan menyampaikan kepada kami di Kementerian Keuangan bahwa desa A ini syarat administratifnya belum dipenuhi semua. Maka dana desa untuk desa A tersebut kita hentikan penyalurannya. Begitu juga kalau misalnya ada desa yang status hukumnya tidak jelas atau status hukumnya itu dipertanyakan atau kalau dulu itu ada isu mengenai desa hantu, desa fiktif dan sebagainya. Nah, itu juga akan memberikan dampak atas
pengenaan sanksi berupa penghentian penyaluran dana desanya. Nah, kemudian dokumen pengenaan sanksi itu nanti adalah surat permohonan dari Bupati Wali Kota, kalau ada kades yang ditetapkan sebagai tersangka, atau misalnya ada rekomendasi dari Kementerian Lembaga untuk desa-desa yang bermasalah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dana desa yang dihentikan tadi itu akan bisa disalurkan kembali ya, apabila nanti DJPK sudah menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran setelah menerima surat permohonan dari Bupati Wali Kota. Atau kalau untuk desa yang administratif tadi, itu ada rekomendasi dari Menteri Pimpinan Kementerian Lembaga. Atau nanti desa yang dihentikan penyalurannya itu desanya ditetapkan sebagai, ini sebagai apa nih Mbak? Sebagai apa nih Pak Yadi? Desanya itu ditetapkan sebagai tersangka, tapi ternyata status tersangkanya dicabut oleh pihak yang berwenang. Ya. Jadi misalnya desa A, kepala desa itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh APH. Nah, kemudian ternyata beberapa bulan kemudian status tersangka itu dicabut oleh APH. Ya. Misalnya karena ternyata nggak benar tuh, tuduhannya nggak tepat. Ya. Maka itu juga bisa menjadi dasar Bupati segera memberitahukan kepada DJPK untuk segera disalurkan kembali dana desa yang tadi dihentikan. Ini mengenai sanksi Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, yang kedua adalah terkait dengan masa pelaksanaan BLT desa. Ini diatur dalam pasal 51 dan 53. Jadi untuk yang desa-desa tidak melaksanakan BLT desa di tahun 2021, ini juga akan dikenakan sanksi Bapak Ibu sekalian ya. Diatur dalam dulu di sebenarnya di PMK 222 juga sudah kita atur. Tapi ini untuk karena berlanjut ke tahun 2022, makanya ini tetap kita masukkan lagi di dalam PMK 190. Jadi kalau desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan di tahun 2021 kemarin, atau untuk desa-desa yang ada di 35 kabupaten prioritas yang melaksanakan opak BLT desa, maka nanti yang desa-desa tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemotongan 50% dana desa di tahap 2. Ya. Di tahap 2 itu di luar yang kebutuhan BLT. Jadi ilustrasinya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau desa A itu misalnya dana desanya 1 miliar, maka kita hitung 40% untuk BLT desanya, kemudian 60% yang itu bisa digunakan. Maka 60% itu nanti akan dibagi menjadi 3 tahapan untuk desa reguler ya. Jadi 60%-nya itu dari 40% sebagai tahap 1 dari 60%, kemudian 40% dari tahap 2. Nah, 40% dari 60% di tahap 2 itulah nanti yang 50%-nya kita kurangi atau kita jadikan sebagai pengenaan sanksi. Ya, kita potong 50%. Itu ilustrasi seperti itu kira-kira. Nah, kemudian pengenaan sanksi dikecualikan kalau memang berdasarkan hasil musdesus di desa tersebut memang tidak terdapat KPM yang memenuhi syarat mendapatkan BLT desa. Nah, ini masih ringan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk desa-desa yang di tahun 2021 kemarin, sepanjang musdesusnya sudah dibuat keputusan atau perkades bahwa tidak ada KPM yang memenuhi kriteria, maka desa tersebut yang tidak melaksanakan BLT desa tidak dikenakan sanksi. Nah, kemudian perkades dan keputusan kepala desa itu merupakan syarat untuk penyaluran dana desa di tahun 2022. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian ya, jadi perkades atau yang keputusan kades tadi ini adalah syarat untuk penyaluran dana desa untuk BLT tahun 2022. Nah, untuk yang sanksi yang tidak melaksanakan BLT desa di tahun 2022, kita atur nanti desa yang tidak melaksanakan 12 bulan, sanksinya adalah dana desa di tahap 2 tahun 2023-nya akan kita kurangi 50%. Kemudian untuk desa-desa yang tidak menerima dana desa di tahun 2022, tentunya dia akan dikecualikan dari pengenaan sanksi terhadap pelaksanaan BLT desa. Karena memang dia tidak mendapatkan BLT desa, sehingga memang dia tidak bisa melaksanakan BLT desa.
Artinya desa ini tidak bisa melaksanakan, bukan tidak mau melaksanakan BLT desa. Oleh karena itu dia dikecualikan dari pengenaan sanksi. Nah, ini adalah aturan sanksi yang diatur dalam PMK 190 di pasal 51 sampai 53, Bapak Ibu sekalian. Nanti detailnya bisa kita baca dan kita bisa diskusikan. Next. Di dalam pasal 52, Bapak Ibu sekalian, ada satu ruang yang mengatur mengenai bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap sisa dana desa BLT yang tidak terpakai. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa BLT desa itu minimal 40% digunakan dari dana desa yang masing-masing desa. Maka ketika ada desa-desa yang tidak melaksanakan sebanyak 40%, maka tentunya dana desanya itu akan tertahan di RKUD, di rekening kas umum negara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terhadap hal itu maka nanti akan ada satu konsekuensi di mana pemerintah dapat melakukan realokasi dana desa. Ya. Realokasi ini hanya dilakukan antar desa di dalam satu kabupaten kota. Nah, berapa yang akan kita realokasi itu adalah berdasarkan jumlah dari kumulatif dari sisa dana desa 40% yang tidak terpakai untuk pembayar BLT desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing. Nah, realokasi ini ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang menjadi program prioritas pemerintah. Misalnya seperti kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian ada program perlindungan sosial untuk yang BLT misalnya. Kemudian juga ada kegiatan ketahanan pangan hewani atau kegiatan lainnya. Artinya memang nanti ketika ada realokasi, maka dana itu nanti bisa digunakan oleh masing-masing desa itu berdasarkan kebutuhannya. Tentunya juga disesuaikan dengan prioritas dari pemerintah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, langkah awal yang kita lakukan ketika kita akan melakukan realokasi adalah yang pertama adalah melakukan penghitungan terhadap selisih dana desanya dulu. Nah, ini adalah menjadi tugasnya Bupati Wali Kota untuk melakukan penghitungan besaran selisih dana desa setelah dilakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat. Jadi gambarnya begini Bapak Ibu sekalian, ketika nanti di awal Januari seluruh desa kita sudah melakukan perekaman KPM, sehingga untuk penyaluran tahap 1 bisa kita lakukan, maka kita bisa tahu nanti apakah di kabupaten kita itu nanti ada sisa 40% yang untuk BLT desa itu tidak digunakan atau tidak dibelanjakan. Itu yang kita hitung atau kita yang kita lihat. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah dana desa yang untuk BLT 40% tadi yang tidak terpakai, maka Bupati Wali Kota memberitahukan berapa besarannya itu, ya, berapa selisihnya melalui aplikasi kepada kepala desa. Bahwa ini di tahun 2022 setelah kita lakukan perekaman KPM seluruh desa, ternyata total KPM kita itu hanya sekian, sehingga dari total dana desa yang 40% untuk BLT itu masih sisa sekian. Nah, ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah nanti memberitahu kepada kepala desa. Ya. Nah, setelah itu setelah diberitahukan kepada kepala desa, maka Bupati Wali Kota kami juga melakukan penghitungan, kita juga nanti diberitahukan, diberikan juga informasi itu kepada Menteri Keuangan. Ya. Nah, kemudian nanti Menteri Keuangan akan menyampaikan data total dana desa sekabupaten atau kota yang tidak disalurkan ke RKD kepada Bupati Wali Kota. Nanti sama-sama kita hitung Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Bupati Wali Kota menghitung, kami juga akan lihat di dalam Omspan berapa dana desa di Kabupaten A tadi yang tidak salur, ya, dana desa untuk BLT ya, yang tidak salur ke RKD. Kita informasikan kepada Bupati Wali Kota. Nah, baru kemudian Bupati Wali Kota melakukan penghitungan atau melakukan simulasi exercise untuk melakukan realokasi dana desa kepada setiap desa yang ada di lingkungan Bupati Wali Kota, kabupaten kota yang bersangkutan, tidak kepada desa di luar kabupaten yang bersangkutan. Jadi uang itu muternya ada di dalam kabupaten yang bersangkutan atau kota yang bersangkutan saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah nanti hasil penghitungan realokasi yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota itu nanti yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan nanti akan menetapkan peraturan mengenai realokasi tadi. Jadi desa mana, uangnya berapa, dialokasikan berapa, itu nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi memang ini nanti lebih banyak nanti perannya Bupati Wali Kota untuk menentukan terkait dengan realokasi dana desa yang antar desa tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah nanti yang
dilakukan yang kita lakukan terhadap dana desa yang tidak terpakai untuk BLT desa tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada kemungkinan nanti kalau misalnya ternyata bupati atau wali kota ketika melakukan penghitungan realokasi tadi itu tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh bupati wali kota, maka di dalam pasal 52 juga diatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan penghitungan. Ya, untuk melakukan penghitungan. Jadi, dasar realokasi itu nanti adalah yang pertama adalah hasil penghitungan dari bupati wali kota yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kalau ternyata bupati atau wali kota tidak melakukan penghitungan, maka pengalokasian atau realokasi itu nanti menggunakan dasar hitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Nah, inilah yang kita sebut dengan kebijakan realokasi dana desa yang kita mau terapkan di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, terutama yang di 35 kabupaten kota prioritas di tahun 2021 kemarin, ini tentu mengalami nih, ya, memahami nuansanya seperti apa gitu ya. Karena ketika kita melakukan program top up BLT desa 3 bulan di akhir 2021 kemarin, sebagian Pemda itu karena dana desanya tahap 3 nggak cukup untuk top up 3 bulan, maka beban itu dipindah menjadi bebannya APBD. Sementara di beberapa kabupaten juga ternyata APBD-nya juga sudah sangat sempit ruang fiskalnya. Sehingga ada beberapa desa yang sebenarnya itu masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, warganya itu tidak mendapatkan bantuan top up BLT desa karena memang dananya tidak tersedia. Nah, realokasi ini sebenarnya ditujukannya ke sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita memiliki ruang, ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memiliki ruang untuk mengatur bagaimana supaya ada integrasi dan sinkronisasi antara program di dalam program pemerintah dan juga program pemerintah daerah, termasuk di programnya pemerintah desa. Terkait dengan beberapa hal yang prioritas tadi, misalnya kemiskinan ekstrim, atau untuk hal-hal yang lain yang memang dipandang sangat prioritas dan urgent oleh pemerintah pusat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan realokasi dana desa di tahun 2022 yang merupakan ruang diskresi bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam penentuannya. Next. Ini simulasinya, Bapak Ibu sekalian, ya, simulasi untuk realokasi tadi yang saya sampaikan. Nanti bisa dilihat saja nih. Jadi misalnya desa A itu misalnya dia menerima dana desa sebesar 1 miliar, maka pagu dana desa A untuk yang tahun 2021 miliar tadi, itu nanti anggarannya adalah untuk BLT desa 400 juta, non BLT-nya 600 juta. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat bahwa belanja BLT desanya harus 400 juta, maka setidaknya harusnya desa ini sudah memiliki KPM lebih dari 100. Katakanlah misalnya 150 misalnya, ya. Nah, tapi ternyata ketika dilakukan perekaman KPM, desa A ini hanya merekam KPM hanya 100. Nah, ketika 100 berarti kebutuhan untuk BLT desa 2022 dia hanya 360. Maka ada sisa dari 400 juta tadi sebesar 40 juta yang tidak terpakai untuk BLT desa, ya, di desa A tadi itu. Nah, ini akan terjadi juga di beberapa desa yang lainnya. Nah, sisa-sisa yang seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang 40 juta tadi, itulah nanti akan kita gabungkan di dalam satu kabupaten kota, kita jadi sebutnya nanti itu kantong semarnya ada di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Nah, uang akumulasi dari yang 40 juta, mungkin nanti ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang berapa, misalnya 70 juta, nanti misalnya terkumpul lah, ya, misalnya di sini terkumpul 430 juta. Ya. Nah, misalnya ini, ya, desa A 1 juta, desa B sekian, desa C sekian, nah, dan seterusnya terkumpullah duit 430 juta. Nah, inilah nanti Bapak Ibu sekalian yang menjadi diskresi atau kewenangannya pemerintah kabupaten, kota, atau bupati wali kota untuk menghitung atau membaginya atau merealokasinya. Nah, nanti kriterianya, indikatornya itu kita bisa kita bicarakan.
Ini kita lakukan nanti setelah kita tahu bahwa memang masih ada sisa 40% itu yang belum terpakai untuk BLT Desa, Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam proses penyalurannya, perekaman BLT Desa itu nanti harus dilakukan paling lambat tanggal 13 Mei. Nanti setelah 13 Mei berarti memang tidak ada lagi perekaman KPM. Kita anggap 40% itu tidak terpakai. Itu masuk ke dalam pos yang tadi saya bilang kantong semar tadi. Itu nanti kita realokasi. Karena nggak terpakai di desa itu. Nah, itu yang menjadi diskusinya. Ini simulasinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memperdalam bagaimana kita memperlakukan uang 40% dari dana desa yang untuk BLT desa tadi yang ada di dalam APBDes. Next. Ketentuan lain-lain, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kita masih membutuhkan, ya, ada beberapa sebenarnya ini sebagai salah satu follow up dari rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK, di mana memang kita itu masih ada beberapa desa yang sebenarnya itu menurut kacamata auditor itu sebenarnya tidak layak lagi mendapat dana desa. Tapi karena masih terkendala dengan masalah kodifikasi yang ada, sehingga desa-desa itu masih mendapat alokasi dana desa yang kita hitung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sudah mengupayakan ini bisa kita lakukan ya sejak tahun 2020 kemarin sebenarnya, tapi ini nggak operasional. Jadi untuk menghindari adanya pengalokasian dana desa kepada desa yang sudah sebenarnya secara de facto tidak memenuhi lagi kriteria sebagai desa, ini bisa kita lakukan dengan cara Bupati Wali Kota menyampaikan data jumlah desa kepada kami, kepada Kementerian Keuangan. Nanti kami akan cross-check klarifikasi dengan Kemendagri. Nah, kalau nanti ternyata jumlah desa itu ternyata memang lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah desa yang ada di Kemendagri, maka kami akan menggunakan data yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu kita gunakan sebagai dasar untuk pengalokasian. Sehingga nanti mohon maaf saya sebut ya misalnya desa Kenongo ya di Sidoarjo itu yang sebenarnya katanya sudah nggak ada lagi tuh desa itu karena sudah habis dengan lumpur lapindo. Kemudian juga di Aceh itu ada juga tuh, itu katanya dulu desa itu bekas yang dulu disebut dengan militan itu udah nggak ada warganya sama sekali, udah nggak ada lagi sama sekali perangkatnya, sehingga itu desa mati. Tapi sampai sekarang kodenya masih ada, sehingga masih dapat dana desa. Nah, desa-desa seperti itu sebenarnya dengan ketentuan lain-lain ini kita ingin kita bersihkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dana desa itu hanya benar-benar dialokasikan kepada desa yang memenuhi syarat kriteria dan memang keberadaannya ada. Jadi kita nggak mau desa itu hanya berdasarkan de jure-nya aja ya, secara undang-undangnya aja atau secara norma peraturannya aja. Tapi ingin supaya desa itu benar-benar secara de facto memang ada desa itu. Sehingga dana desa itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa untuk pemberdayaan dan untuk masyarakat dan sebagainya. Itu tujuan dana desa seperti itu. Nah, ini dalam ketentuan lain itu kita atur hal-hal bagaimana kita bisa membersihkan data dari desa terkait untuk pengalokasian dana desa. Nah, next. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang kami anggap patut untuk kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190. Mohon maaf kalau terlalu lama, tapi saya yakin tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah membaca dari peraturan ini juga memahami dan mungkin ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi. Kami siap untuk melakukan diskusi. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kesabaran perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas paparannya. Jadi Bapak Ibu, menarik Bapak Ibu ya, di tahun 2022 ini memang perubahannya cukup banyak Bapak Ibu ya. Tadi yang mungkin bagi Bapak Ibu yang penasaran, ini kelihatannya sih di slide-slide terakhir ya, mengenai nanti tugas Bapak Ibu di Pemda yang nanti menghitung bagaimana realokasi dana desa untuk desa-desa yang kurang maksimal dalam BLT desa. Nah, nanti itu akan kita bahas dalam diskusi Bapak Ibu.
Bapak Ibu nanti dalam sesi diskusi kita akan membahas mengenai yang tadi sampaikan Pak Aris. Bapak Ibu bisa menanyakan lewat chatroom dan juga bisa raise hand. Baik Bapak Ibu, supaya kita bisa mendengarkan lagi ya paparan berikutnya, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih jelas dan nanti dalam diskusi mungkin jadi lebih tahu juga nih mana nih yang bisa kita tanyakan, mana yang kita sudah paham. Baik, berikutnya kami mengundang Pak Irfan Suryawardana, beliau Kasubdit Pelaksanaan Anggaran 4 di Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB. Pak Irfan akan menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme penyaluran dana desa berdasarkan PMK 190. Pak Irfan, apakah sudah siap Pak Irfan? Ya, sudah Pak. Jadi suara saya jelas Pak? Ya, jelas Pak suaranya Pak. Baik Pak Irfan, kepada Pak Irfan kami persilahkan 30 menit Pak untuk menjelaskan paparannya Pak. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, rekan-rekan semua di DCPK, Bapak dan Ibu, di PMD, di PKD, di Kabupaten Kota. Jadi kami akan menyampaikan mengenai mekanisme penyaluran dana desa tahun 2020 ya. Nah, untuk mengawalinya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat sebentar. Oh, mohon maaf. Ada gangguan sedikit. Sebentar, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sudah kelihatan ya Pak Yadi ya? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Baik, untuk mengawalinya, saya akan flashback terlebih dahulu ya, terkait dengan kinerja penyaluran dari dana desa pada tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu semua, kalau kita lihat alokasi dana desa selama 5 tahun terakhir ini selalu mengalami peningkatan, dan kami juga sangat mengapresiasi atas kinerja dari teman-teman di Pemda, di mana penyaluran dana desa ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran penyalurannya itu berada di atas 99%. Pada tahun 2021 ini penyalurannya 99,8%. Ini meningkat memang kalau dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan hampir 0,07%. Namun penurunan ini terjadi karena ada beberapa desa yang memang tidak mendapatkan penyaluran dana desa sejak awal tahun karena status administrasi desa, atau juga desa-desa tadi itu mendapatkan sanksi tidak dapat penyaluran sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Aris, seperti terkait dengan permasalahan hukum. Yang kedua, kalau kita lihat memang terdapat beberapa desa yang sampai dengan batas waktu penyaluran di tanggal 20 Desember itu tidak menyampaikan syarat penyaluran walaupun telah dilakukan relaksasi ataupun perpanjangan penyaluran sampai dengan tanggal 22 Desember pukul 23.59. Nah, ini mungkin nanti menjadi perhatian kita semua, karena di dalam PMK 190 tahun 2021 itu telah diatur kembali mengenai batas-batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa. Nah, ini tentunya diharapkan dengan adanya pengaturan batas-batas waktu, maka dana desa ini dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sesuai dengan time frame
dan dapat dieksekusi dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat juga realisasi penyaluran di tahun 2021 ini, untuk yang BLT desa itu tersalurkan 20,24 triliun atau 70,29. Ini memang jauh di bawah target ataupun proyeksi kami di angka 28 triliun. Karena terdapat penurunan jumlah KPM yang tadinya di tahun 2020 8 juta KPM, ternyata realisasinya tidak sampai 8 juta dan hanya berada di kisaran sekitar 5,7 KPM saja. Kemudian untuk yang karena BLT desa tadi itu tidak dana desa yang untuk BLT desa tidak disalurkan untuk keperluan BLT desa secara penuh, maka mayoritas desa-desa tadi itu menggunakan alokasinya untuk peruntukan yang di luar non BLT desa, sehingga realisasinya itu melampaui 100%, yaitu 126%. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di dalam tabel yang kedua, jumlah desa yang disalurkan mendapatkan alokasi dana desa pada tahun 2021 sebanyak 74.961 desa. Namun realisasi penyalurannya kalau kita lihat di tahap pertama, baik itu desa mandiri maupun desa reguler, itu tersalurkan di 74.939 desa. Di tahap kedua, ini mengalami penurunan kembali, di mana ada satu desa mandiri yang tidak mendapatkan penyaluran dana desa tahap kedua, dan juga desa-desa di reguler pun juga turun ya, sekitar 65 desa tidak mendapatkan penyaluran dana desa tahap kedua, sehingga total penyalurannya pun turun. Di tahap ketiga, jumlahnya pun lebih banyak lagi yang semakin turun. Nah, ini Bapak dan Ibu artinya persyaratan penyaluran memang sejak awal perlu disiapkan. Pada tahun 2021, kita disampaikan oleh Pak Aris, kita memberikan beberapa relaksasi walaupun sebenarnya relaksasi yang diberikan itu tidak lebih longgar dibandingkan pada tahun 2020, di mana awal pandemi COVID dimulai. Nah, pada tahun 2021 ini sebenarnya kita sudah memasuki masa new normal, di mana situasi ataupun kondisi sudah mulai dapat berjalan dengan baik, sehingga segala ketentuan yang terkait dengan tata kelola keuangan pun mulai kita kembalikan ke arah kondisi yang normal. Dan ini bukan hanya berlaku di penyaluran dana desa, tetapi juga berlaku di ketentuan yang lain di luar dana desa yang menyangkut mengenai tata kelola keuangan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari penyaluran BLT, memang seluruh kabupaten kota telah menyalurkan BLT desa sebanyak 434 desa. Namun jumlah desanya pun juga mengalami penurunan dari 74.961 desa yang melakukan setup penyaluran BLT desa itu hanya 74.766 desa. Namun penyalurannya pun kalau kita lihat di bulan keempat mulai terjadi penurunan, di mana terdapat satu desa tidak mendapatkan penyaluran BLT desa, tidak diajukan penyalurannya. Demikian seterusnya sampai dengan bulan ke-12 menjadi 17.744 desa. Artinya terdapat 22 desa yang tidak mendapatkan penyaluran BLT desa apabila kita bandingkan dengan penyaluran di bulan pertama. Ini adalah profil dari kinerja kita pada tahun 2021 dan kita harapkan nanti lebih baik lagi pada tahun 2022. Nah, Bapak dan Ibu, kebijakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris. Jadi terkait dengan BLT desa yang sifatnya wajib, kemudian KPM itu sekarang di-input berdasarkan Perkades ataupun keputusan kepala desa, serta penyaluran BLT desa tidak mempersyaratkan Perkada lagi karena sudah menjadi lampiran di dalam PMK. Kemudian tetap mempersyaratkan APBDes sebagai syarat penyaluran dana desa tahap pertama, dan kemudian pengaturan mengenai batas waktu penyampaian syarat-syarat penyaluran. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari sisi mekanisme penyaluran,
Secara umum mekanismenya hampir tidak berubah dibandingkan dengan tahun kemarin, di mana dana desa tetap disalurkan dari RPUN ke RKD melalui pemotongan dana desa yang disalurkan oleh KPPN ke RKUD, dan kemudian nanti dari hasil pemotongan tadi disalurkan kembali oleh KPPN kepada rekening kas desa. Nah, alokasi penyaluran dana desa untuk yang non-BLT desa tentunya maksimal adalah sebesar 60% dari total pagu. Kemudian alokasi penyaluran dana desa untuk BLT minimal sebesar 40% dari pagu. Nah, kemudian BLT desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian penyalurannya dilakukan secara sekaligus untuk kebutuhan 3 bulanan, di mana masing-masing KPM akan mendapatkan BLT desa sebesar 300.000 per bulannya. Nah, untuk penyaluran yang di luar BLT desa sama, jadi reguler 3 tahap dan mandiri 2 tahap. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat perbedaan penyaluran dibandingkan tahun 2021, di tahun 2021 itu kita memisahkan 3 kertas kerja, yaitu kertas kerja untuk BLT desa, diajukan tersendiri, kemudian kertas kerja penyaluran untuk COVID-19 yang RMAX 8% diajukan tersendiri. Nah, sedangkan di luar BLT desa dan COVID-19 diajukan secara terpisah. Jadi ada 3 kali pengajuan. Nah, untuk tahun 2022 ini, kertas kerja pengajuan cuma ada 2, yaitu untuk keperluan penyaluran BLT desa dan untuk keperluan penyaluran di luar BLT desa. Nah, yang di luar BLT desa itu peruntukannya dipergunakan untuk yang penanganan COVID-19, kemudian untuk program ketahanan pangan dan hewani, serta program prioritas lainnya. Jadi tidak kita pisahkan lagi. Nah, oleh sebab itu, untuk keperluan manajerial dan pelaporan, kami sangat mengharapkan kecepatan dari teman-teman di desa maupun di Pemda untuk segera menyampaikan laporan atas realisasi penyaluran BLT desa dan juga laporan atas realisasi penggunaan dana desa di luar BLT desa. Nah, ini adalah syarat-syarat dari penyaluran untuk masing-masing tahap. Jadi untuk yang dana desa tahap pertama, yaitu 40%, itu disalurkan apabila Pemda telah mengupload peraturan desa mengenai APBDes untuk masing-masing desa. Kemudian juga telah mengupload surat kuasa pemindah bukuan dana desa yang dilampiri dengan daftar rekening desa. Bapak dan Ibu, kami dari hasil monitoring kami tahun kemarin, di situ kan dipersyaratkan bahwa perkada itu dilampiri dengan daftar rekening desa. Namun kami lihat ada beberapa Pemda pada saat menerbitkan perkada tidak dilampiri dengan daftar rekening desa. Nah, mengingat saat ini perkada sudah tidak menjadi syarat penyaluran karena alokasi dana desa per desa sudah ada di PMK, maka daftar rekening desa ini wajib dilampirkan menjadi bagian dari surat kuasa pemindah bukuan. Nah, kemudian sama seperti tahun lalu, surat pengantar juga tetap menjadi syarat untuk penyampaian permintaan penyaluran serta daftar rincian desa hasil cetakan dari aplikasi OnSpan. Nah, untuk surat pengantar ini mohon Bapak dan Ibu dalam pembuatannya formatnya harus sesuai dengan lampiran PMK 190. Nah, kemudian untuk yang tahap kedua, ini besarannya juga sebesar 40%. Ini disampaikan pada saat desa telah menyampaikan laporan realisasi dan capaian keluaran, di mana telah dilakukan penyerapan dana desa minimal 50% dan capaian keluarannya minimal 35%, serta dilampiri kembali dengan surat kuasa dan daftar rincian desa hasil cetakan OnSpan. Daftar rincian desa ini dapat dicetak apabila Bapak dan Ibu di Pemda telah melakukan tagging atas desa-desa yang memang layak mendapatkan penyaluran dan diajukan penyalurannya ke KPPN. Nah, untuk yang tahap ketiga, ini dilampiri dengan laporan penyerapan
sampai dengan tahap kedua minimal 90% dan capaian outputnya 75%. Kemudian ada laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 2021, dilampiri juga dengan surat pengantar dan daftar rincian desa. Nah, dari sisi periode, penyaluran dana desa tahap pertama yang di luar BLT desa itu paling cepat diajukan pada bulan Januari dan paling lambat pada bulan Juni, 5 hari kerja sebelum akhir bulan Juni. Nah, kalau kita lihat, hitung mundur dari tanggal 30 Juni, maka batas akhir permintaan penyaluran dan upload dokumen yang dilakukan oleh Pemda itu paling lambat tanggal 23 Juni 2021 pukul 23.59 WIB. Nah, ini tolong dipastikan, kami sangat berharap Bapak dan Ibu rekan-rekan di Pemda jangan menyampaikan terlalu mepet, karena apabila disampaikan melewati batas waktu dan ternyata dokumennya tidak lengkap, ada yang salah, maka tidak dapat dilakukan penyaluran terhadap desa-desa tersebut. Nah, untuk yang tahap kedua, ini diajukan ke KPPN paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, 5 hari kerja sebelum akhir bulan Agustus. Nah, untuk yang tahap ketiga ini paling cepat bulan Juni dan nanti batas akhirnya akan diatur lebih lanjut di dalam langkah-langkah akhir tahun anggaran tahun 2022. Dari sisi besaran penyaluran, alokasi dana desa non-BLT itu adalah 40% dikalikan alokasi DD setelah dikurangi kebutuhan BLT dana desa selama 1 tahun. Jadi apabila BLT desanya itu kurang dari 40%, maka maksimumnya adalah 40% dikalikan 60% dari PAM. Sebagai contoh, apabila ada pagu dana desa 1 miliar dan kebutuhan BLT desanya dalam setahun adalah 400 juta atau 40%, maka penyaluran tahap pertama ini sebesar 40% dikalikan 600 juta. Apabila kebutuhan BLT desanya itu ternyata setahun 500 juta, maka penyaluran tahap pertamanya adalah 40% dikalikan 500 juta, di mana 500 juta itu hasil pengurangan dari pagu total dikurangi kebutuhan BLT desa. Nah, bagaimana kalau misalkan kebutuhan BLT desanya dalam 1 tahun di bawah 40%? Dari 1 miliar ternyata kebutuhan BLT desanya selama setahun hanya 200 juta. Maka penyaluran dana desa tahap pertama itu tetap dihitung dari 40% dikalikan 600 juta. Nah, sedangkan sisa antara alokasi BLT desa yang sebesar 40%, 400 juta dikurangi dengan 200 juta tadi itu yang akan ditetapkan oleh Pemda untuk kebutuhan prioritas lainnya sebagaimana tadi disampaikan ataupun dijelaskan oleh Pak Aris. Nah, untuk yang tahap kedua juga sama, mekanisme perhitungannya, yaitu 40% dikalikan alokasi DD setelah dikurangi kebutuhan dana desa selama setahun, dan untuk yang tahap ketiga itu 20%. Nah, untuk yang tahap kedua ini mohon perhatian bahwa bagi desa-desa yang melaksanakan BLT desa tahun 2021 wajib melakukan perekaman realisasi penyaluran dana BLT desanya itu dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Karena apabila tidak dilakukan perekaman, maka akan dikenakan sanksi. Dikecualikan memang desa-desa tadi itu tidak menyalurkan selama 12 bulan karena alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam PMK dan ditetapkan dalam bentuk perkades ataupun keputusan kepala desa, yang itu pun juga diupload pada aplikasi Omspan. Nah, kemudian khusus bagi 35 kabupaten di 7 provinsi yang tahun 2021 mendapatkan mandat untuk menyalurkan BLT desa tambahan selama 3 bulan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, juga wajib melakukan perekaman penyaluran tambahan BLT desa tadi pada aplikasi Omspan. Nah, berikutnya adalah mekanisme penyaluran yang untuk desa mandiri. Pada prinsipnya penyalurannya tidak berbeda dengan yang desa reguler. Dari sisi persyaratan,
Untuk yang tahap pertama sama. Nah, untuk yang tahap kedua memang agak berbeda karena beberapa syarat yang tadinya ada di tahap ketiga desa reguler dipindahkan ke desa mandiri, yang yaitu laporan di tahap kedua untuk desa mandiri yaitu laporan konvergensi pencegahan stunting dana desa tahun 2021. Nah, dari sisi periodisitas penyampaian laporan itu penyampaian dokumen persyaratan juga sama, yaitu paling lambat tanggal 23 Juni untuk yang tahap pertama, dan untuk yang tahap kedua nanti mengikuti batas-batas waktu yang akan diatur dalam LLAT. Nah, kemudian ada syarat-syarat tambahan yang juga sama, seperti desa reguler, wajib melakukan perekaman KPM, penyaluran BLT desa di tahun 2021, kemudian apabila tidak melakukan penyaluran agar diberikan keterangan ataupun upload dokumen perkades ataupun keputusan kepala desa bahwa memang tidak dapat dilakukan penyaluran BLT desa karena hal-hal yang telah diatur dalam PMK. Kemudian juga terdapat penyaluran tambahan BLT desa bagi 35 kabupaten prioritas apabila ada desa mandiri yang termasuk mempunyai kewajiban di dalam penyaluran tambahan BLT desa selama 3 bulan di tahun 2021 kemarin. Nah, untuk yang penyaluran tahap pertama bagi desa yang ini, untuk yang 35 Pemda ini, nah untuk yang 35 Pemda ini, untuk yang tahap pertama, maka agar menyampaikan terlebih dahulu laporan prestasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun 2020, kemudian laporan prestasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap 1 dan tahap kedua tahun 2021, kemudian perdes kepala desa, peraturan kepala desa, ataupun keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM, serta laporan konvergensi stunting tahun 2020. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa yang untuk 35 desa ini berbeda dengan desa-desa yang lain? Karena untuk desa-desa yang 35 desa-desa yang berada di 35 kabupaten kota di tahun 2021 itu pada tahap ketiga itu memang benar-benar direlaksasi. Penyalurannya itu tanpa syarat, cukup melakukan tagging saja. Nah, oleh sebab itu, syarat-syarat yang tadinya seharusnya menjadi bagian dari penyaluran tahap kedua ataupun tahap ketiga, nah itu wajib dipenuhi di tahun 2022 ini. Nah, apa saja? Nah, tadi laporan tadi itu yang meliputi nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, mekanismenya adalah Pemda melakukan upload dokumen syarat pada aplikasi Omspan, kemudian Pemda agar berkoordinasi dengan KPPN bahwa dokumen-dokumen tersebut telah dilakukan upload dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan baru mengajukan permintaan penyaluran dana desa tahap pertama sepanjang telah memenuhi persyaratan penyaluran. Nah, untuk yang BLT desa, penyaluran BLT desa dilakukan secara triwulanan. Nah, sebelum dilakukan penyaluran BLT desa, maka perlu dilakukan penginputan jumlah KPM, di mana jumlah KPM ini apabila telah dilakukan penginputan, maka akan menjadi dasar dari perhitungan alokasi kebutuhan dana desa selama 12 bulan, dan kedua sebagai dasar penyaluran BLT desanya itu besaran tiap bulannya itu sekian rupiah. Nah, oleh sebab itu terkait dengan jumlah KPM ini agar dipastikan bahwa perekamannya itu telah sesuai dengan peraturan kepala desa ataupun keputusan kepala desa. Apabila ternyata dalam perjalanan waktu telah dilakukan penyaluran BLT desa, ternyata terdapat penambahan jumlah KPM, maka kekurangan tadi itu diambil dari alokasi dana desa di luar BLT desa. Nah, perekaman KPM ini dilakukan di bulan pertama dan sampai dengan tanggal 13 Mei 2022. Jadi apabila ada desa yang tidak melaporkan KPM ataupun Pemda tidak melakukan perekaman KPM, maka
dianggap tidak penyaluran BLT desa, sehingga alokasi maksimal penyalurannya adalah di luar BLT desa sebesar 60%. Nah, ini untuk penyaluran BLT desa, Bapak dan Ibu, syarat penyaluran penginputan jumlah KPM serta penguploadan terkades ataupun keputusan kepala desa, di mana penyaluran bulan pertama ini dilakukan paling cepat pada bulan Januari untuk kebutuhan bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, kemudian untuk kebutuhan bulan April, Mei, dan Juni, itu paling cepat diajukan pada awal bulan April dengan syarat desa telah melakukan perekaman atas realisasi penyaluran BLT desa bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Kemudian untuk yang bulan Juli, demikian juga sama halnya, itu paling cepat diajukan pada bulan Juli setelah melakukan perekaman BLT desa bulan keempat, kelima, dan keenam, dan terakhir untuk bulan Oktober sampai dengan Desember diajukan di bulan Oktober setelah dilakukan perekaman bulan ke-7, 8, dan ke-9. Nah, sedangkan untuk yang realisasi penyaluran bulan 10, 11, dan 12 itu nantinya akan dilaporkan paling lambat di bulan Desember dan di tahun berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pengaturan ini sebenarnya juga telah dilakukan yang sama di tahun 2021, dan mudah-mudahan ini bukan dianggap sebagai faktor penghambat penyaluran, karena sangat simpel sekali. Desa-desa tadi cuma melaporkan berapa jumlah KPM di jenis usaha apa saja, dan kemudian setelah dilakukan perekaman oleh Pemda melakukan tagging. Syarat penyalurannya pun hanya surat pengantar ditambah dengan daftar rincian desa. Nah, ini kami sangat berkepentingan karena terkait dengan pelaporan realisasi ini menjadi bagian dari pemantauan dan evaluasi seberapa banyak BLT desa yang telah disalurkan dari KPPN ke rekening kas desa itu telah dimanfaatkan oleh teman-teman di desa yang telah disalurkan, sehingga kami harapkan pelaporan ini pun juga tepat waktu, dan penyaluran BLT desanya pun diajukannya secara tepat waktu pada kesempatan yang pertama. Namun dalam suatu kondisi tertentu memang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi keterlambatan. Sebagai contoh, untuk penyaluran bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu baru diajukan oleh Pemda di bulan April. Nah, ini tetap dapat kami lakukan penyaluran sepanjang sudah ada perekaman KPM dan tidak melewati batas waktu di tanggal 13 Mei. Nah, untuk yang penyaluran bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga di bulan April itu diajukan ke KPPN dan segera direalisasikan, dan kemudian Pemda pun juga masih tetap dapat mengajukan permintaan bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam di bulan April juga sepanjang desa-desa tadi telah melaporkan realisasi penyalurannya. Dan SP2 dan SP2D dari KPPN telah diterbitkan untuk yang bulan pertama. Jadi logiknya penyaluran laporan penyaluran itu logiknya kan dapat direkam oleh Pemda setelah SP2D-nya keluar. Jadi tidak mungkin perekaman dilakukan, ternyata SP2D untuk yang bulan pertama, kedua, dan ketiganya belum terbit. Nah, ini tentunya laporannya menjadi fiktif ya. Nah, untuk itu kami sangat mengharap kecepatan dari teman-teman di Pemda untuk segera melakukan pelaporan, untuk segera mengajukan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dan penumpukan permintaan BLT desa di akhir periode. Nah, ini terkait dengan pemotongan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris, saya reminder sedikit bahwa pemotongan itu dilakukan terhadap pemerintah desa yang tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan ataupun tidak melaksanakan tambahan BLT desa bagi desa-desa yang berada di 35 kabupaten kota. Nah, pemotongan ini besarannya adalah sebesar 50% di luar kebutuhan desa, dikecualikan apabila tidak dapat calon KPM. Ya. Namun, Bapak dan Ibu semua, terdapat juga pemotongan sanksi yang lain, di mana
untuk yang pemotongan pertama itu mengenai sisa hasil rekon, di mana jika terdapat dana desa yang berada di RKUD dan belum disetor, maka akan dipotong di DAU ataupun di DBH. Sedangkan untuk yang berada di RKD yang belum selesai pemotongannya, maka akan tetap dilakukan perhitungan di dalam penyaluran dana desa di tahap kedua ataupun di tahap ketiga tahun 2022. Nah, Bapak dan Ibu, dari hasil monitoring kami, pada tahun 2021 terdapat 21 desa yang statusnya layak salur, namun tidak diajukan permintaan penyalurannya oleh Pemda dengan pertimbangan ataupun alasan Pemda. Menurut kami, alokasi besaran nilai penyalurannya itu ternyata lebih besar dibandingkan pemotongan. Sebagai contoh, alokasi penyaluran dana desa di tahap ketiga misalkan sebesar 200 juta. Nah, tetapi desa tadi itu masih punya kewajiban yang belum diperhitungkan sebesar 300 juta, sehingga apabila kita bandingkan kewajiban dengan haknya dia lebih besar kewajiban, maka desa tadi itu masih minus 100 juta. Nah, nilai minus 100 juta ini di dalam sistem baru dapat kita hitung apabila syarat desa-desa tadi itu telah menyampaikan syarat-syarat dokumen penyaluran yang di tahap ketiga. Apabila desa-desa tadi itu tidak melakukan upload ataupun Pemdanya tidak melakukan upload dokumen persyaratan tahap ketiga, maka nilai kewajiban yang sebesar 300 juta itu tetap dianggap masih ada, belum bisa kita lakukan perhitungan secara sistem. Nah, oleh sebab itu, tolong dicek kembali Bapak dan Ibu terkait dengan desa-desa yang memenuhi persyaratan penyaluran dana desa tahap ketiga namun dokumennya belum diupload, maka perlu dilakukan upload dokumen. Nanti kami akan monitoring dan koordinasikan dengan teman-teman kami di KPPN terkait dengan 21 desa tadi itu agar nanti dapat dikoordinasikan lebih lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita berkaca dari tahun 2021, pembelajaran apa yang baru yang kita dapat ya? Dari monitoring kami, ternyata APBDes yang merupakan syarat penyaluran dana desa, baik itu BLT ataupun non-BLT, itu rata-rata baru diterbitkan ataupun baru disampaikan oleh Pemda pada bulan Februari, bulan Maret, April, dan bulan Mei. Bahkan ada juga yang baru menyampaikan di bulan September dan bulan Desember. Memang di penyaluran pada tahun 2021 memang dimungkinkan penyampaian APBDes itu sampai dengan bulan Desember karena ini menjadi bagian ataupun persyaratan yang direlaksasi. Namun dengan PMK 190 di mana APBDes ini menjadi syarat awal, maka kami harap APBDes ini dapat segera diterbitkan dan disampaikan pada awal tahun ini, pada bulan Januari, sehingga tidak terjadi penyampaian APBDes baru dilakukan pada bulan Februari, Maret, ataupun bulan April. Yang kedua, syarat wajib adalah surat kuasa pemindah bukuan. Dari 434 Pemda, rata-rata penyampaiannya itu di bulan Januari baru 63 Pemda. Sangat kecil sekali dibandingkan 434. Kemudian di bulan Februari 113 surat kuasa, kemudian di bulan Maret 191 surat kuasa, kemudian di bulan April 48. Dan tentunya semakin panjang ataupun semakin lama surat kuasa itu disampaikan, maka dana desa ataupun BLT desa juga semakin lama penyalurannya. Kemudian dari sisi laporan realisasi dan capaian output juga sama, rata-rata baru disampaikan pada bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September. Kemudian Perkades mengenai KPM penerima BLT desa, ini memang tahun lalu ditaruh di belakang, namun di tahun ini menjadi syarat penyaluran BLT desa, di mana kalau kita lihat dari data tahun 2021, Perkades ini baru disampaikan oleh Pemda pada bulan Maret sebanyak 476, bulan April 2.400, dan mayoritas disampaikan pada bulan Juli, Agustus, dan bulan
September. Bahkan ada juga yang di bulan Desember. Nah, syarat-syarat inilah yang mungkin perlu diperhatikan dan menjadi percepatan bagi Pemda. Nah, kemudian dari sisi permintaan penyaluran, rata-rata dari pengamatan kami di akhir tahun kemarin, pengajuan permintaan penyaluran itu rata-rata disampaikan ke KPPN ataupun diupload oleh Pemda itu di last minute, di mana ini berpotensi gagal salur karena telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Tanggal 20 Desember pukul 17.00, sistem secara otomatis ditutup tahun 2021 kemarin, dan kami banyak sekali menerima laporan dari Kanwil maupun dari KPPN, banyak desa-desa yang belum bisa upload karena keterlambatan dan karena baru melakukan prosesnya itu di hari terakhir. Nah, ini Bapak dan Ibu, mengingat tahun 2022 ini berbeda dengan tahun kemarin, di mana di tiap tahapan ada batas pengajuannya. Sebagai contoh, tahap 1 paling lambat tanggal 23 Juni. Nah, ini kami mohon agar lebih dipercepat proses penyalurannya, proses permintaan pengajuannya, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi gagal salur dan pada akhirnya dana desa tidak dapat dimanfaatkan. Bapak dan Ibu, banyak permintaan-permintaan dispensasi segala macam. Jadi kami tekankan bahwa pemberian dispensasi itu bukan sesuatu yang sifatnya mutlak dapat diberikan. Pemberian dispensasi itu perlu banyak pertimbangan karena suatu regulasi disusun tentunya dengan berbagai pertimbangan dan dari banyak aspek yang dinilai. Apabila terdapat dispensasi, tentunya juga harus ada pertimbangan-pertimbangan juga, mengingat pemberian diskresi tentunya juga akan menjadi sorotan dari pihak auditor. Kenapa diberikan? Nah, oleh sebab itu, kalau kami mempunyai quote, dispensasi bukan prestasi. Artinya, permintaan dispensasi dari Pemda segala macam itu menunjukkan kinerja dari Pemda yang mungkin kurang, yang perlu ditingkatkan performanya. Nah, kemudian yang terakhir, dari Desember tahun 2021 itu terjadi penggantian rekening desa tanpa konfirmasi ke KPPN, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, ini pada akhir tahun kemarin terjadi penggantian rekening di salah satu desa, sehingga pada saat uangnya ditransfer, SP2D dilakukan transfer, itu ditolak. Nah, sehingga BLT desanya itu proses penyelesaiannya itu baru dapat dilakukan di bulan Januari ini, sehingga terjadi keterlambatan penyaluran BLT desa yang seharusnya diterima oleh KPM di bulan Desember menjadi molor di bulan Januari karena terjadi retur. Nah, ini tolong diperhatikan, apabila terjadi pergantian nomor rekening desa agar disampaikan ke KPPN dan juga ada penetapan dasar rekeningnya tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, yang terakhir dari kami adalah apa sih langkah-langkah strategisnya ya? Tentunya berkaca dari lesson tahun 2021, maka langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah percepatan penerbitan dokumen persyaratan. Kemudian memastikan bahwa jumlah KPM itu telah direkam sesuai dengan Perkades ataupun keputusan kepala desa. Menyampaikan dokumen persyaratan sebelum batas waktu dan tidak perlu menunggu seluruh desa itu siap. Mana desa-desa yang memang sudah lahir segera diajukan. Memang berkali-kali, tetapi hal itu akan membantu desa-desa yang memang kinerjanya bagus untuk segera mendapatkan penyaluran dana desa. Nah, kemudian daftar rincian desa. Daftar rincian desa ini juga sangat penting, menjadi bagian dari surat pengantar, nanti dicetak dari aplikasi Unspan setelah dilakukan tagging. Di dalamnya itu ada perhitungan alokasi, kemudian besaran nilai penyaluran, tahap pertama, tahap kedua, ataupun tahap ketiga, dan juga terdapat informasi mengenai pemotongan apabila terdapat sanksi ataupun sisa-sisa dana desa yang belum disetor ke kas negara dari hasil rekon. Kemudian surat pengantar, nah ini Bapak dan Ibu kami ulang kembali, bahwa surat pengantar itu dapat ditantangani serendah-rendahnya oleh pimpinan OPD yang menjalankan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat ataupun keuangan daerah, artinya kepala BPKD ataupun DPMD, berdasarkan penunjukan dari Bupati Wali Kota. Jadi surat pengantar tidak harus
ditantangani oleh Bupati Wali Kota. Yang penting formatnya telah sesuai dengan PMK dan ditantangani oleh Kepala DPMD ataupun BPKD. Kemudian daftar rekening desa juga ditantangani oleh pimpinan OPD yang merupakan lampiran dari surat kuasa. Nah, tentunya pertanyaan dari Pemda, kapan aplikasi OnSpan akan dirilis? Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa aplikasi OnSpan ini sudah kami lakukan uji performa baik di DCPP maupun di DCPK dan sedang posisi sudah siap rilis. Namun kami masih menunggu satu tahapan lagi di mana tahapan tersebut melibatkan unit eselon 1 di Kementerian Keuangan juga di luar DCPP dan DCPK. Dan apabila proses di unit eselon 1 tersebut telah selesai, maka aplikasi OnSpan segera kami rilis dan dapat segera diajukan penyalurannya ke KPP. Mungkin itu dari kami, Bapak dan Ibu semuanya. Nanti jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih mendalam, dapat kita diskusikan, dan juga di sini hadir Kepala Seksi saya, Mas